terkait dengan tersangka Resbob dijerat pasal Undang-Undang ITE terancam 6 tahun penjara. Kepolisian daerah Jawa Barat resmi menetapkan YouTuber Adimas Firdaus alias Resbob sebagai tersangka atas kasus penghinaan terhadap suku Sunda dan supporter Persib Bandung Viking. Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik menilai unsur pidana dalam perkara tersebut telah terpenuhi. Adapun proses penyelidikan dilakukan oleh Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat sejak Jumat 12 Desember 2025 lalu. Dalam penyidikan tersebut, polisi memeriksa sejumlah saksi yang terkait. Selain itu, tim penyidik juga mengumpulkan dan menganalisis berbagai alat bukti digital. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan menyebut Resbob telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Sabtu 13 Desember. Menurutnya, penetapan tersebut dilakukan setelah gelar perkara dan pemeriksaan para saksi. Polisi menilai perbuatan Resbob telah memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Kemudian Resbob dijerat pasal 28 ayat 2, pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait dengan informasi dan transaksi elektronik. Pasal tersebut mengatur larangan penyebaran konten bermuatan hasutan kebencian atau permusuhan berbasis sara. Atas jeratan pasal tersebut, Resbob terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Polda Jawa Barat juga telah melakukan penahanan terhadap Resbob selesai status tersangka ditetapkan. Baik Tribuners, kita masuk ke informasi selanjutnya terkait dengan motif Resbob hina suku Sunda saat live streaming. Motif streamer Adimas Firdaus alias Resbob dalam mengucapkan ujaran yang dianggap menghina suku Sunda akhirnya terungkap. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rohmawan pada Senin 15 Desember 2025. Menurutnya, polisi telah menduga Resbob ini sengaja melontarkan pernyataan tersebut untuk mencari sensasi dan menaikkan jumlah pengikut di media sosial. Namun, Hendra menilai perbuatan tersebut bukan sekedar sensasi, melainkan sudah berbentuk hinaan yang memancing kemarahan publik. Dampak dari ucapan Resbob dinilai lebih banyak menimbulkan keburukan di tengah masyarakat. Maka dari itu, kepolisian memastikan proses hukum terhadap Resbob tetap dilanjutkan. Kombes Hendra menjelaskan perkara tersebut kini telah naik ke tahap penyidikan sejak Sabtu 13 Desember 2025. Penyelidikan sendiri dilakukan sejak Jumat 12 Desember oleh tim Cyber Polda Jawa Barat. Tim khusus bahkan bergerak ke luar daerah untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. Pada hari ketiga penyelidikan, polisi berhasil mengamankan Resbob. Ia diamankan di kawasan Bandara Ahmad Yani, Kota Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya, Resbob diterbangkan ke Jawa Barat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sekalian, seperti yang rekan-rekan ketahui bahwa kemarin kita sudah berhasil mengamankan Resbob, ya, dan yang bersangkutan saat ini sudah ada di Mapolda Jabar, khususnya sedang dilakukan penyidikan oleh Reserse Cyber. Ya. Dan pada saat ini kita memang utamanya adalah terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan pada Resbob. Di samping itu kita juga secara kontinu, ya, kita melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, ya. Saksi yang menguatkan ini adalah saksi pelapor tadi itu, ada satu lagi kita kuatkan lagi. Kemudian ada nanti saksi ada terkait dengan saksi ahli, ya, saksi ahli bahasa, saksi yang menyangkut masalah elektronik itu juga masih menjadi agenda kita. Tetapi yang terpenting saat ini adalah bagaimana bersangkutan ini memenuhi unsur dulu, ya. Bukti permulaan yang cukup ini kita kuatkan dulu, ya, sehingga dua alat bukti ini nanti akan menetapkan, kita polisi menetapkan dia sebagai tersangka, sehingga besok
kalau bisa sudah kita bisa expose, kita list sebagai penetapan tersangkanya itu, sehingga berikutnya tinggal memenuhi mandate yang ada. Mungkin demikian. Untuk saksi ada berapa nih? Saat ini yang sudah kita periksa ada 4. Ya, kemungkinan akan bertambah lagi karena ini menyangkut masalah elektronik, tentu saja akan banyak saksi, terutama saksi ahli. Semuanya dari pelapor itu. Untuk saksi pelapor ada 4. Nah, nanti ada saksi ahli ini itu dari saksi untuk menguatkan unsur-unsur pasal. Dan biasanya dari kepolisian yang menetapkan itu. Dan kalau untuk Resmob sendiri ini ada penanganan secara khusus, maksudnya tuh dipisahkan tempat ruangannya gitu. Ya sejauh ini dia belum kita masukkan ke sel yang umum ya, masih ke sel khusus karena masih kebutuhan pemeriksaan yang kontinu ini. Jadi kita masih sendirikan dia. Tetapi apabila kan kita sudah tetapkan dia tersangka dulu sebenarnya, ada sprint hunt saja yang kita upayakan ini. Nah, sehingga nanti leluasa kita tidak berbatas waktu. Kalau yang merekam responsnya dan itu diperiksa juga nggak? Ya ini sedang kami gelar ya, kita gelar itu kalau tidak salah tadi informasi awal itu ada dua yang nantinya tentu di samping pasal utama kita 45A ya ayat 2 tadi itu kita akan kenakan dia pasal 5556 ya, turut serta membantu melakukan tersebarnya konten di elektronik ya, yang isinya adalah hate speech atau ujaran kebencian terhadap suatu kelompok maupun unsur yang sifatnya sara. Mungkin demikian ya. Baik Tribuners, kita masuk ke informasi selanjutnya. Organisasi Kemahasiswaan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI secara resmi memecat secara tidak terhormat influencer Dimas Firdaus alias Resbob. Pemecatan tersebut tertuang dalam surat Dewan Keputusan Pengurus Komisariat GMNI Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Perlu diketahui Tribuners, Resbob ini merupakan mahasiswa yang baru 3 bulan menjadi kader GMNI di wilayah Surabaya. Kabar ini dikonfirmasi oleh Ketua DPC GMNI Surabaya yakni Virgiawan Budi Prasetyo pada Selasa 16 Desember 2025. Menurutnya Resbob telah melalui proses pengadaran sehingga statusnya sebagai kader GMNI tidak terbantahkan. Namun demikian pernyataan yang disampaikan Resbob dinilai menyinggung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Lantas Virgiawan menegaskan tindakan tersebut tidak sejalan dengan ideologi dan nilai yang dijunjung tinggi oleh GMNI. Ia menyebut GMNI berkomitmen menjaga persatuan dan menolak segala bentuk rasisme maupun ujaran kebencian. Maka dari itu GMNI menilai perbuatan dari Resbob dinilai pelanggaran berat dalam organisasi tersebut. GMNI bahkan memutuskan menjatuhkan sanksi pemecatan secara tidak hormat kepada yang bersangkutan. Selain itu, GMNI menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Resbob. Seluruh proses hukum diserahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai informasi Tribuner sebelumnya, pihak Universitas Wijaya Kusuma Surabaya juga telah menjatuhkan sanksi drop out kepada Resbob seusai melontarkan ujaran kebencian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.